Tikam Samurai 3. Pergolakan di Malaya. Episode 61. Tikam Samurai 3. Pergolakan di Malaya. Episode 61. Tiba-tiba dia melihat sebuah gudang kosong. Dia masuk ke sana, lalu bersiul panjang. Tukang sapu itu menoleh. Si bungsu melambainya. Tukang sapu itu datang. "Encik mau apa?" tanyanya. "Di dalam sana ada perempuan cantik tidur," si bungsu berkata sambil menunjuk ke dalam. Tukang sapu itu mengerutkan kening. Kemudian berjalan ke arah yang ditunjukkan si bungsu. Sampai di dalam dia mencari-cari. Tapi tak seorang pun yang dia lihat. Usahakan perempuan cantik, cacing pun tak ada yang tidur di sana. Merasa dipermainkan, dia lalu menoleh pada si bungsu. "Hei, encik jangan main-main ya. Mana perempuan cantik yang encik katakan itu?" Si bungsu yang tegak sedepa darinya hanya tersenyum. "Jangan senyum-senyumlah," bentaknya Berang. Namun berangnya hanya sampai di situ. Sebab sebuah pukulan dengan sisi tangan tiba-tiba mendarat di tengkuknya. Tukang sapu itu melosot jatuh. "Maaf kawan, saya ingin meminjam pakaianmu. Jadi engkau harus jadi perempuan cantik itu. Tidur di sini," si bungsu bergumam sendiri sambil membukai pakaian dinas tukang sapu itu. Kemudian tukang sapu itu dia ikat. Nah, kini dia mirip tukang sapu dengan segenap peralatannya. Dengan pakaian itu, dia bebas berada di lorong tersebut. Dia berjalan terus hingga melewati belakang gedung konsulat. Dia melihat jendela yang pecah itu kini telah diganti kacanya. Dan dia melihat pula bahwa gedung itu memang mudah untuk dipanjat dari belakang ini. Modelnya yang kuno, yang banyak variasi jendelanya, banyak bendul dan bahagian-bahagian yang menonjol membuat gedung itu mudah untuk dinaiki tanpa tangga pembantu. Artinya mudah bagi kaum pencuri. Si bungsu meneruskan langkahnya sambil sekali-sekali melayangkan sapunya ke sampah yang ada di lorong itu. 100 meter dari gedung konsulat itu lorong tadi tembus ke jalan besar. Jadi dari ujung dia masuk tadi ada jarak 50 meter baru sampai ke konsulat. Kemudian 100 meter dari konsulat sampai pula ke jalan besar. Lorong ini merupakan jalan pintas dan bahagian belakang dari gedung-gedung besar lagi kuno yang ada di daerah itu. Merasa sudah cukup mengenal situasi. Si bungsu balik lagi ke gedung kosong di mana tukang sapu tadi dia pukul sampai pingsan. Tukang sapu itu masih meringkuk dengan kaki dan tangan terikat. Tapi ternyata orang ini tidak pingsan lagi. Hal itu segera diketahui oleh si bungsu lewat suara dengkurnya yang berirama. Ternyata pingsannya dia sambung dengan tidur lelap. Mungkin karena lelah bekerja, makanya tukang sapu ini tertidur. Di luar gedung, hari berangkat gelap. Begitu lampu-lampu mulai menyala, si bungsu segera keluar gedung itu. Dia memperhatikan lorong belakang itu dari ujung ke ujung sepi. Apakah akan ada orang datang malam ini? Firasatnya mengatakan ada. Cuma dia ragu, apakah orang itu akan datang lewat pintu belakang ini atau lewat. Dia seperti tersentak. Lewat pintu depan, pikirnya. Ya, kalau benar ada orang konsulat yang terlibat dalam sindikat ini, maka bukannya tak mustahil bahwa orang yang akan membunuh Overste Nurdin itu masuk dari pintu depan. Karena bukankah orang dalam, yaitu pegawai konsulat takkan dicurigai untuk masuk. Dia mendekati dinding belakang itu. Kemudian tak begitu sulit baginya untuk memanjat dinding itu ke tingkat 2 di mana Nurdin masih terbaring. Dia sampai ke jendela di tingkat 2 itu. Mengintip ke dalam. Di dalam di bawah penerangan lampu neon kelihatan Salma duduk menyuapi suaminya. Di sisinya, di atas sebuah kursi, duduk Eka, gadis kecil mereka. Sebelah tangan Nurdin membelai kepala anaknya itu. Sementara mulutnya tetap melulur perlahan bubur yang disuapkan oleh istrinya. Dia masih menunggu sesaat ketika tiba-tiba dia lihat Salma menoleh ke pintu. Nampaknya ada yang mengetuk pintu. Sebelum Salma berdiri, pintu kamar itu terbuka. Dan tiba-tiba saja muncul 2 orang lelaki. Yang satu tak lain daripada polisi Singapura yang siang tadi bertugas menjaga di depan konsulat.
Dan polisi ini menodongkan pistolnya ke arah Overste Nurdin yang terbaring itu begitu dia masuk ke kamar tersebut. Di samping polisi ini, adalah seorang lelaki yang dikenal si bungsu sebagai seorang staf konsulat. Ya, dia adalah orang Indonesia yang menduduki tempat penting pada staf konsulat itu. Lelaki itu tersenyum. Kedua tangannya berada dalam kantong. Senyumnya lebih mirip seringai. Tetap sajalah duduk di sana tenang-tenang nyonya. Lelaki itu bicara sopan dan masih tersenyum pada Salma yang akan bangkit. Suaranya terdengar perlahan ke telinga si bungsu. Salma bukan main kagetnya melihat kejadian ini. Sebab dia tahu benar lelaki ini staf konsulat, teman sejawat suaminya. Akan halnya Nurdin yang terbaring sakit itu tetap saja bersikap tenang. Dia mengunyah makanan dalam mulutnya perlahan. Selamat malam Overste, lelaki itu berkata dengan senyum tetap menghias bibirnya. Selamat malam, jawab Nurdin. Nampaknya Anda tak terkejut dengan kehadiran saya, staf konsulat itu berkata. Nurdin tak segera menjawab. Dia meminta air pada istrinya. Minum beberapa teguk, lalu kembali menatap pada rekannya itu. Kenapa saya harus terkejut? Saya sudah menduga Anda terlibat dalam sindikat ini. Lagi pula dalam sebuah negeri pengkhianat-pengkhianat merupakan kejadian yang lumrah. Muka lelaki itu jadi merah. Senyumnya lenyap, namun dia masih tetap tegak di tempatnya. Saya datang untuk menawarkan kerjasama Overste. Menarik juga. Kerjasama bagaimana? Anda ikut dalam sindikat kami. Dan Anda akan mendapat perlindungan berikut seluruh keluarga Anda. Itu dari segi keamanan. Dari segi materi Anda dapat memiliki apa saja. Dari segi jabatan, Anda bisa kami angkat menjadi Panglima Tentara di Indonesia. Tawaran yang menarik, tapi Anda mempergunakan kalimat kami. Siapa yang lainnya? Itu akan Overste ketahui kelak. Bagaimana kalau saya tak mau? Tak soal. Anda bisa memilih, dan kami tinggal melaksanakan pilihan Anda itu. Kalau Anda menerima, maka serahkan dokumen yang Anda susun itu pada kami, dan Anda akan menerima imbalan sesuai dengan yang saya ucapkan tadi. Kalau Anda tak mau menerima, maka Anda tak perlu susah-susah lagi bekerja. Kami datang untuk menyudahi hidup Anda. Salma jadi pucat. Dia memeluk anaknya. Pembicaraan kedua lelaki itu nampaknya biasa-biasa saja. Namun siapapun bisa mengetahui bahwa pembicaraan mereka adalah mengenai soal hidup atau mati. Soal sebuah sindikat dan sebuah negara. Si bungsu masih tetap diam bergelantungan di luar jendela. Dia ingin tahu apa kelanjutannya. Kini jelas olehnya, orang dalam, yang terlibat dalam sindikat perdagangan wanita ini. Hanya dia ingin melihat bagaimana Nurdin keluar dari saat yang genting ini. Sementara polisi Singapura itu tetap saja menodongkan pistolnya ke arah Nurdin. Sementara itu Nurdin bicara lagi. Kalaupun saya Anda bunuh, namun Anda takkan pernah mendapatkan dokumen itu. Dan Anda takkan pernah selamat. Saya sudah mengirimkan nama Anda ke Jakarta. Lelaki itu tertawa perlahan. Apa artinya bagi saya pengiriman nama itu ke Jakarta? Di Jakarta laporan Anda itu akan diterima oleh teman saya. Dan kalaupun jatuh ke tangan orang lain, saya juga tak usah khawatir. Saya tak perlu kembali ke Indonesia. Seluruh keluarga saya sudah di Tiongkok. Overste Nurdin memutus ucapannya. Anda mempunyai pengamatan yang tajam juga. Siapapun akan bisa menebak bahwa Anda adalah orang komunis. Setelah gagal dengan pemberontakan Madiun kalian menyelusup ke seluruh departemen. Lelaki itu tertawa lagi. Bukankah itu suatu bukti bahwa pemerintah berada di pihak kami? Buktinya, meski kami telah memberontak, kami diterima lagi departemen-departemen. Bahkan menduduki posisi kunci. Nah, kita tak usah berpanjang lebar lagi Overste kini serahkan dokumen itu dan bekerja sama dengan kami. Atau kalian bertiga kami sudahi di sini. Lelaki itu mengeluarkan tangannya yang sejak tadi tersimpan dalam kantong celananya.
Dan kalau tadi dia selalu tersenyum ramah, kini wajah aslinya kelihatan. Mukanya berkerut masam. Tak satu pun yang akan Anda peroleh, jawab overstay itu tenang. Sementara tangan kanannya tetap membelai kepala anaknya yang berada di pangkuan istrinya. Kami tidak main-main overstay, berkata begini, tangannya segera merenggutkan tangan Salma. Perempuan itu tertegak oleh renggutan kasar itu. Hajar dia, kata lelaki itu pada polisi Singapura yang nampaknya merupakan bahagian dari sindikat itu. Polisi itu maju setapak dan bersiap menarik picu pistolnya. Si bungsu sudah menggebrak kaca jendela, ketika tiba-tiba terdengar letusan. Terlambat, pikirnya. Dan seiring dengan letusan itu tubuhnya menghantam kaca jendela. Hanya beberapa detik, dia sudah tegak dalam kamar itu. Dan tangannya yang telah menggenggam dua samurai kecil terayun. Namun gerakannya terhenti. Dia melihat polisi Singapura itu rubuh dengan dada berlumur darah. Sementara staf konsulat yang tadi menyentakkan tangan Salma tegak kaget memandang ke jendela dan juga pada overstay Nurdin. Lalu tiba-tiba tangannya bergerak ke balik jasnya. Sepucuk pistol kecil muncul dan sebuah letusan lagi bergema. Gema letusan itu berasal dari bawah selimut overstay Nurdin. Staf konsulat itu terputar. Bahunya dihantam peluru. Dan ketika Nurdin mengeluarkan tangan kirinya, dia menggenggam sebuah revolver 6 silinder. Si bungsu masih tetap tegak diam. Nurdin ternyata berhasil keluar dari saat kritis itu dengan baik. Nurdin dan si bungsu bertatapan. Kemudian overstay itu tersenyum. Terima kasih. Anda telah menjaga diriku dari balik jendela kaca itu, kata Nurdin sambil tersenyum. Si bungsu tak sempat menjawab, sebab Salma dan gadis kecilnya telah memeluk Nurdin. Lalu saat itu pintu terbuka. Dan di pintu tegak konsul Indonesia bersama 3 orang petugas keamanan. Saya dilaporkan ada tembakan di sini, kata konsul itu. Iya, dan yang kena tembak adalah dia. Yang menembak saya. Nurdin berkata sambil menunjuk pada staf konsulat yang saat itu tengah duduk di lantai. Bersandar ke dinding sambil memegang bahunya mengalirkan darah. Konsul itu menatap pada stafnya itu. Lalu menatap pula pada Nurdin. Iya. Dialah orangnya, kata Nurdin. Konsul itu melihat pada staf seniornya itu dengan berang. Komunis jahanam. Kau akan mendapat ganjaran, laknat. Kemudian memerintahkan untuk mengangkat mayat polisi Singapura itu. Menyerahkannya pada pihak penguasa disertai laporan lengkap tentang sindikat perdagangan wanita tersebut. Sementara staf senior konsulat Indonesia itu dijebloskan ke dalam tahanan. Nampaknya Nurdin telah melaporkan soal sindikat itu pada konsul. Namun satu hal yang pasti, Nurdin tetap tak pernah mengatakan soal dokumen yang ada pada si bungsu. Engkau harus ke Jakarta bungsu. Saya punya firasat bahwa apa yang dikatakan staf senior konsulat itu memang benar. Bahwa setiap laporan tentang sindikat yang saya kirim ke Jakarta, jatuh ke tangan komplotan itu sendiri. Artinya, di departemen yang menangani kasus ini juga terdapat orang-orang komunis yang menjadi dalang sindikat ini di Indonesia. Karena itu engkau berangkat ke sana. Meskipun saya sembuh, namun saya tak bisa bertindak drastis. Ada peraturan yang harus saya taati sebagai seorang militer. Tapi sebaliknya saya tak ingin mengampuni sindikat perdagangan wanita ini. Dan saya tak mau toleransi pada komunis. Keduanya, sindikat dan komunis itu sama jahanamnya. Mereka telah gagal dalam pemberontakan di Madiun. Namun saya yakin, suatu saat nanti, cepat atau lambat, mereka akan memberontak lagi. Mungkin korban yang jatuh akan lebih banyak. Bagi mereka menjual wanita, membunuh orang tak ada artinya sama sekali. Mereka tak mengenal Tuhan. Saya ingin mereka dibunuh saja semua. Bayangkan betapa menderitanya sanak famili dari perempuan-perempuan yang dijual oleh sindikat itu. Saya tak tahu dengan pasti berapa orang sudah perempuan dari Indonesia yang berhasil mereka bujuk dan mereka jual sampai ke Eropa sana untuk dijadikan penghuni rumah lacur. Namun menurut catatan selama saya bertugas di sini,
tak kurang dari 100 wanita telah dibawa dari Indonesia. Sindikat ini harus digulung. Anggotanya harus dibunuh. Ya, itu hukuman yang patut buat mereka. Namun saya tak bisa melaksanakan itu. Makanya engkau yang saya minta bungsu. Si bungsu duduk dengan diam di sisi pembaringan Nurdin. Mendengarkan ucapan overstay itu dengan tenang. Pembicaraan itu sepekan setelah penembakan terhadap staf senior konsulat itu. Si bungsu tak segera bisa memberikan jawab atas permintaan Nurdin. Sebab di hatinya semula telah ada rencana untuk pulang ke kampungnya. Dia terlalu rindu pada harumnya bau padi dan bunga jagung. Dia rindu pada kesejukan angin yang bertiup dari kaki Gunung Sago. Ah, siapa yang takkan rindu pada kampung halamannya? Siapa yang takkan rindu pada kampung di mana mereka berlarian mengejar layang-layang sewaktu kecil? Mengendap-endap mengintai burung balam. Bermain dan berlari di jalan yang membelah kampung. Meskipun jalan kampung tak pernah diaspal, namun kerinduan padanya tak pernah padam. Kini akan kemanakah dia? Pulang ke kampung dahulu baru kemudian ke Jakarta. Atau ke Jakarta dahulu baru ke kampung setelah tugasnya selesai. Keduanya mempunyai resiko. Kalau dia ke Jakarta dahulu, lalu baru pulang ke kampung, apakah dia akan selamat dalam tugasnya itu? Kalau tidak, maka kampungnya takkan pernah dia pijak lagi. Dia tahu, sindikat ini adalah sindikat yang berbahaya. Memiliki tukang bunuh bayaran. Memiliki manusia-manusia yang siap mengerjakan apa saja demi uang. Tapi kalau dia pulang dulu ke kampung, itu berarti memberi kesempatan bagi sindikat itu untuk beroperasi terus. Selama ia berada di kampung, berapa orang gadis dan perempuan akan jadi korban pula. Lama si bungsu memikirkan kedua kemungkinan ini di hotelnya. Dia tak menyangka bahwa dirinya akan terlibat dalam urusan serius seperti ini. Dia tengah tegak menatap ke pelabuhan lewat jendela kaca di hotelnya itu ketika dia lihat di depan hotel sebuah sedan berhenti. Dari dalamnya turun dua orang barat. Kedua orang itu langsung masuk ke hotel. Si bungsu tak begitu memperhatikan kedua orang itu. Pikirannya tengah melayang. Memikirkan kemungkinan untuk pulang ke kampung atau langsung ke Jakarta. Kalau saja pikirannya tak tengah menerawang, dia pasti segera mengenali kedua orang barat itu. Mereka tak lain dari bekas tentara Australia yang terlibat baku hantam dengannya di Hotel Samko sebulan yang lalu. Mereka baku hantam karena soal Mei Mei, anak gadis pemilik hotel itu. Bekas tentara sekutu berkebangsaan Australia itu semula berjumlah 3 orang. Dan mereka berniat memperkosa Mei Mei. Si bungsu yang datang sesaat sebelum gadis itu dinistai, berhasil membunuh salah seorang di antaranya. Si bungsu masih tegak di depan jendela ketika kedua orang Australia itu sampai di depan pintu kamarnya. Dia baru sadar ketika pintu kamarnya diketuk dari luar. Dia mengalihkan pandangannya dari kapal-kapal di tengah laut ke pintu kamar. Siapa? Saya, pelayan. Tanpa curiga dia berjalan ke pintu. Membukanya. Pintu itu baru saja terbuka sedikit, ketika tiba-tiba ditendang dengan keras dari luar. Pelayan yang diminta mengetukkan pintu itu kaget. Dia tak menyangka bahwa tamu ini akan main tendang. Padahal mereka tadi minta tolong tunjukkan kamar orang Indonesia ini dengan sikap yang sopan. Kok sekarang pakai tendang segala? Dia sebenarnya ingin marah. Sebab pintu hotelnya ditendang. Induk semangnya bisa berang. Namun bekas tentara Australia itu telah mengirimkan sebuah bogem mentah ke kepala si bungsu. Anak muda itu terpental ke tempat tidur. Dan melihat keadaan gawat begini, pelayan yang orang Cina itu cepat-cepat berlalu. Awas jangan lu telepon polisi. Ancam orang Australia yang satu lagi padanya. Pelayan itu menggeleng sambil angkat langkah 1000. Mereka lalu masuk ke kamar si bungsu. Menutupkan pintu. Si bungsu yang tadi terlempar ke tempat tidur kena pukul, kini mulai bangkit. Karena kedua orang itu telah berada dalam biliknya, dia terpaksa tegak di atas tempat tidur. Kedua lelaki itu menatap padanya dengan wajah sadis. Dan di pinggang mereka tersembul gagang pisau komando.
Rupanya mereka masih ingat bahwa salah seorang teman mereka mati di tangan anak muda ini karena lemparan sebuah pisau kecil. Makanya kini mereka membawa pisau komando, yaitu pisau pengganti sangkur yang sangat mahir mereka mempergunakannya ketika dalam Perang Dunia Kedua dahulu. Betapa mereka takkan mahir, sebab mereka berada dalam pasukan Green Berets. Pasukan komando tentara Inggris yang tersohor itu. Monyet, dulu kau mempergunakan pisau kecilmu untuk membunuh teman kami. Sekarang mari kita coba siapa yang lebih cepat melemparkan pisau. Salah seorang di antara kedua lelaki itu, yang memakai kaos oblong berwarna merah darah buka suara. Dan pisau komando yang kuning, runcing berkilat itu telah berada di tangannya. Tergantung ke bawah dengan ujung yang runcing terjepit di antara telunjuk dan jarinya. Pisau itu siap untuk dilemparkan. Si bungsu masih tegak diam di atas kasur. Kedua tangannya juga terjuntai ke bawah. Ada 6 samurai tersisip di kedua tangannya. Tersembunyi di balik lengan bajunya yang panjang. Dia yakin, melihat gerakan kedua lelaki ini ketika mengambil pisau, kemudian melihat caranya memegang ujung pisau komando itu, kemudian menggantungnya dengan tangan lemas di sisi badan. Kedua orang ini adalah pelempar pisau yang tangguh. Tapi apakah dia akan melayani mereka? Dia terlibat perkelahian dengan kedua orang ini hanya soal Mei. Mereka akan memperkosa anak pemilik hotel Samko itu. Dan dia datang menolong. Hanya soal itu mereka berkelahi. Sudah jatuh korban nyawa. Apakah masih perlu ditambah? Kalau saja kedua orang ini adalah bahagian dari sindikat perdagangan wanita itu, maka dia pasti sudah membereskannya sejak dahulu. Tapi karena mereka bukan anggota sindikat yang dia benci itu, makanya kedua orang ini tak dia bunuh dahulu. Hanya dia tendang kerampangnya sekdar untuk melumpuhkan. Tak dinyana, kedua orang ini ternyata menaruh dendam. Dendam karena teman mereka dibunuh. Dan dendam karena kerampang mereka kena tendang. Kedua lelaki itu memencar. Yang satu berada di bahagian kiri. Yang satu di bahagian kanan. Jarak antara mereka ada sekitar 4 depa. Dan jarak masing-masing mereka dengan si bungsu yang masih tegak di tempat tidur itu sekitar 3 depa lebih. Dengan demikian mereka menghindarkan diri dari kena serangan yang amat cepat. Mereka bukannya tak yakin bahwa anak muda ini seorang pelempar yang cepat. Itu sudah dibuktikan dengan kematian teman mereka di hotel dulu. Demikian cepatnya kejadian itu. Mereka tak melihat bagaimana anak muda itu mencabut dan melemparkan samurainya. Itulah sebabnya kini mereka bertindak hati-hati. Dan dengan tegak agak terpisah satu dengan yang lain dalam jarak yang 4 depa itu, mereka yakin akan susah diserang sekaligus. Anak muda itu harus membuat 2 gerakan. Dan harus berputar untuk menyerang mereka berdua. Sementara itu, si bungsu yang mendengar tantangan lelaki Australia itu, menarik nafas. Lalu suaranya terdengar perlahan. Saya rasa tak ada gunanya perkelahian ini. Babi, tak ada gunanya katamu, setelah teman kami engkau bunuh, setelah perlakuanmu terhadap diri kami di hotel itu. Saya berharap hal itu bisa berakhir. Dan saya bersedia minta maaf pada tuan-tuan. Kedua orang Australia itu berpandangan. Namun mereka tetap tegak dengan kaki terpentang dan tangan memegang ujung pisau komando. Apakah engkau takut melihat pisau kami anak muda? Si bungsu tersenyum lembut, menatap ke pisau di tangan kedua bekas pasukan komando itu. Ambillah pisaumu. Mari kita pertahankan nyawa kita sebagai seorang jantan, suara tentara Australia itu kembali terdengar menantang. Maafkan saya tak bermaksud meremehkan kalian berdua. Saya yakin tuan-tuan sangat cepat mempergunakan pisau komando itu. Cepat menurut ukuran tentara. Kedua bekas tentara sekutu itu tak begitu fahami dengan ucapan si bungsu. Namun mereka tetap tegak dengan waspada. Saya menantang Anda untuk mempertahankan nyawa dengan kecepatan melemparkan pisau anak muda, lelaki yang berada di sebelah kanannya berkata. Si bungsu menggerakkan tangan kanannya perlahan. Suatu gerakan yang benar-benar tak mencurigakan kedua bekas tentara sekutu itu.
Demikian pula tangan kirinya. Sistem menjepitkan samurai di kedua tangannya. Itu dibuat sedemikian rupa menurut petunjuk Tokugawa, sehingga ikatannya seperti bersatu dengan saraf. Bisa diatur kapan meluncur turun meski dengan gerakan yang amat halus. Sebaliknya, meski dengan gerakan kuat seperti memukul misalnya, jika tidak dikehendaki, samurai itu takkan lepas. Sistem ini sulit diuraikan menurut ilmu logika atau menurut sistem simpul buhul. Namun bagi orang-orang yang mahir mempergunakan pisau, semacam senjata rahasia di Tiongkok, atau samurai kecil di Jepang, sistem itu mudah dimengerti, meski tak mudah mempergunakannya. Sebab untuk mempergunakannya diperlukan latihan dan kemahiran yang jarang orang bisa mencapainya. Si bungsu masuk yang beruntung dan menguasai pada taraf sangat mahir. Kini, tanpa diketahui oleh kedua bekas tentara sekutu itu, anak muda itu telah memegang 2 buah samurai, masing-masing di tiap tangannya. Dan kedua bilah samurai itu terlindung dari penglihatan kedua tentara sekutu itu oleh punggung tangannya. Hulunya berada di pergelangan, sementara ujungnya terjepit antara jari tengah dan jari telunjuk. Bagaimana caranya Tuan menghendaki pertarungan ini berlangsung? Si bungsu bertanya perlahan. Engkau dapat melempar pisaumu pada kami setiap saat engkau suka, dan kami akan menandinginya dengan kecepatan. Demikian yakinnya kedua tentara itu akan kemahiran mereka. Mereka memang mendapat brevet pelempar pisau komando. Dan kini mereka mempraktekkannya pada anak muda ini. Setiap saat saya suka, tanya si bungsu. Iya, setiap saat, yang di kiri si bungsu berkata sambil matanya waspada melihat tangan si bungsu. Si bungsu mengangkat kedua tangannya. Kedua tentara itu jadi tegang dan amat waspada. Tapi si bungsu ternyata hanya menyisir rambutnya dengan ke-10 jari tangannya. Lalu menurunkan tangannya kembali. Kedua bekas tentara itu menatap tajam pada si bungsu. Ada suara berdetak perlahan di sisi mereka. Namun mereka tak mau menoleh. Sebab tak mau kehilangan pengawasan dari anak muda yang masih tegak di pembaringan itu. Mulailah suara orang Australia yang di kanan bergema. Sementara pisau komandonya sudah siap sejak tadi. Maafkan saya, Anda telah kalah, kata si bungsu. Kedua tentara itu menatap tajam padanya. Apa yang Anda maksudkan bahwa kami telah kalah? Ya, kalau saya mau, Tuan berdua sudah mati seperti teman Tuan di hotel itu. Mati dengan samurai menancap di antara dua mata, atau menancap persis di jantung. Kedua tentara itu tersenyum tipis. Anda punya mental yang cukup tangguh anak muda. Tapi kalau Anda bermaksud menggertak, maka bukan kami orangnya. Saya tidak menggertak. Lihatlah ke lantai. Di antara kedua sepatu Tuan. Tanpa dapat ditahan, kedua mereka melihat ke bawah. Dan demi Yesus yang mereka agungkan, mereka hampir tak percaya. Betapa mereka akan percaya, kalau di antara kedua kaki mereka kini tertancap sebilah samurai kecil hingga hampir separuh tertanam di lantai. Mereka tak melihat bila anak muda itu melemparkannya. Apakah sudah sejak tadi samurai itu ada di sana, dan mereka tak melihatnya? Mustahil. Mereka melihat lagi pada si bungsu. Dan saat itu tangan anak muda itu bergerak perlahan. Kini ada 2 samurai di antara kaki Tuan, katanya perlahan. Dan kedua mereka melihat lagi. Dan demi Tuhan, ya Nabi dan ya malaikat. Memang benar ada 2 samurai kecil di antara kaki mereka. Mereka menatap pada si bungsu. Si bungsu mengangkat tangan kanannya. Membuka lengan bajunya. Dan di sana nampak sebuah samurai tersisip. Jika saya mau, tak terlalu sulit untuk membunuh Tuan. Tapi apakah itu ada gunanya? Si bungsu berkata perlahan. Dan kedua bekas tentara itu segera sadar, bahwa mereka berhadapan dengan seorang lelaki yang ketangguhannya melempar pisau ada puluhan, barangkali ratusan lebih cepat dan lebih mahir dari diri mereka yang sudah termasuk jagoan di pasukan komando dahulu. Anak muda ini tidak membual ketika berkata bahwa dia sanggup membunuh mereka dengan mudah. Buktinya,
Sama sekali mereka tidak melihat bagaimana caranya anak muda ini melemparkan pisaunya. Tahu-tahu telah tertancap saja. Mereka berpandangan satu dengan yang lain. Muka mereka jelas sebentar pucat sebentar merah. Kini anak muda itu tegak menatap pada mereka dengan tenang. Dengan kedua tangan tergantung di sisi tubuhnya. Dan tangan itu, kalau dia mau, memang sanggup menyebar maut. Diam-diam kedua bekas tentara Australia itu pada merinding bulu tengkuknya. Tapi, yang seorang lagi, yang berdiri di bahagian kiri si bungsu, tetap saja merasa kurang puas. Dia bergerak ke arah meja. Di meja itu terletak gelas, piring dan bekas kaleng minuman. Dia memungut kaleng minuman yang telah kosong itu. Lalu berjalan ke sudut ruangan. Menyeret sebuah kursi ke sana. Kemudian meletakkan kaleng bekas itu di kursi tersebut. Dan dia tegak lagi ke tempatnya semula. Si bungsu menatap saja dengan diam. Nah, anak muda, kini kita buktikan siapa yang lebih cepat mempergunakan pisau. Engkau atau kami. Jarak antara kaleng itu dengan ketiga kita, sama-sama sekitar 4 depa. Pisau saya bertanda merah. Pisau teman saya kuning hulunya. Dan samurai kecilmu jelas berbeda dengan milik kami. Saya akan melemparkan kotak korek api ke atas. Begitu kotak itu jatuh di lantai, kita lempar kaleng itu dengan pisau. Yang dituju adalah lingkaran huruf 0 yang ada di tengah kaleng itu. Dengan demikian kita akan ketahui siapa yang cepat. Bekas tentara itu memandang pada temannya. Temannya mengangguk. Kemudian mereka sama-sama memandang pada si bungsu. Si bungsu masih diam. Dia bukannya tak tahu, banyak orang-orang yang licik. Apakah tak mungkin ini adalah suatu jebakan? Apakah tak mungkin, di saat dia melemparkan kaleng bekas minumannya itu dengan pisau, saat itu pula kedua bekas tentara itu melemparkan pisaunya. Tapi bukan ke arah kaleng, melainkan ke arah dirinya. Itulah sebabnya dia memandang saja dengan diam dan tak segera menjawab tantangan itu. Dan barangkali kedua bekas tentara itu mengerti jalan pikirannya. Jangan khawatir anak muda, kami takkan berbuat curang. Yang punya sifat curang biasanya adalah kalian, orang-orang Melayu. Kami menjunjung tinggi nilai-nilai sportif. Kami tahu engkau cepat dengan pisaumu. Dan kalau kau mau, kau bisa menghabisi kami sejak tadi. Nah, kami menghargai sikapmu itu. Kini kami ingin menguji sampai di mana ketangguhan kami sebagai bekas tentara komando. Yang amat mahir mempergunakan pisau. Kami ingin membandingkan dengan dirimu. Kembali si bungsu menarik nafas panjang. Baiklah, kalau itu yang tuan-tuan kehendaki, akhirnya dia berkata. Yang meletakkan kaleng bekas minuman tadi segera merogoh kantong dengan tangan kirinya. Dari dalam kantongnya dia mengeluarkan kotak korek api. Siap, tanyanya. Temannya mengangguk. Si bungsu juga mengangguk perlahan. Kedua bekas serdadu itu bersiap. Tangan kanan mereka yang memegang hulu pisau komando itu tadi mengeras. Sementara tangan si bungsu melemas. Sebuah gerakan kecil lengan kanannya membuat samurai terakhir di sebelah kanan itu meluncur turun. Korek api itu dilambungkan ke atas. Ujung-ujung jari si bungsu menjepit ujung samurai kecil yang meluncur dari lengannya. Kotak korek api itu rupanya terlalu kuat dilemparkan. Dia membentur loteng, dan benturannya menyebabkan korek itu cepat pula terpukul ke bawah. Ketiga mereka tak melihat kotak itu. Hanya mempertajam pendengaran. Menanti suara jatuhnya korek api itu menyentuh lantai kamar. Kedua bekas serdadu sekutu itu memang cepat luar biasa dengan lemparannya. Dan lemparannya juga tepat. Buktinya, kedua pisau komando mereka menancap saling dempet di dinding. Ya, kedua pisau komando itu menerkam dinding di belakang kaleng bekas minuman tadi. Sementara kaleng minuman itu sendiri sudah terpental dan terpaku ke dinding sedikit ke bawah dari kedua pisau komando itu. Kedua bekas tentara sekutu itu menatap dengan mata tak berkedip pada kaleng bekas minuman itu. Selain takjub pada kecepatan anak muda itu, mereka dengan kaget juga melihat bahwa pada huruf 0 yang menjadi sasaran lemparan tersebut,
tertancap tidak hanya sebilah samurai kecil melainkan dua bilah. Dua bilah samurai kecil pada sasaran yang amat kecil dan dalam kecepatan yang sama dengan ketepatan yang fantastis. Lalu mereka menoleh pada si bungsu. Ada dua samurai. Anda hanya memiliki sebuah tadinya, kata salah seorang di antara mereka dengan heran. Si bungsu tak menjawab. Dia membuka lengan baju kirinya dan di sana kelihatan kulit pengikat samurai seperti yang berada di tangan kanannya. Kedua bekas tentara sekutu itu benar-benar takjub. Dengan demikian berarti anak muda ini tadi melempar dua bilah samurai dengan tangan kiri dan kanannya. Dan kedua lemparan itu sama cepatnya, sama tepatnya. Anda memang seorang master anak muda. Anda tak berbohong ketika mengatakan bahwa Anda dengan mudah bisa membunuh kami bila saja Anda kehendaki. Ternyata Anda tak melakukan hal itu meski telah kami tantang dan telah kami pukul. Terima kasih atas kebaikan Anda. Kami takkan melupakan pertemuan ini. Berkata begitu kedua bekas serdadu itu mengulurkan tangan pada si bungsu. Si bungsu turun dari tempat tidur di mana dia tegak sejak tadi. Kemudian menerima jabatan tangan dari kedua orang Australia itu. Kedua orang itu menyalaminya dengan sikap penuh persahabatan yang akrab dan penuh kekaguman. Kemudian mereka mengambil pisau komandonya yang tertancap di dinding. Lalu mengambil samurai si bungsu yang memakukan kaleng bekas itu di bawah pisau komando mereka. Mereka mengamati model samurai kecil itu. Benar-benar senjata yang ampuh. Tapi jika dibanding dengan pisau komando kami, rasanya pisau kami lebih baik buatan dan mutunya. Hanya saja senjata ini berada di tangan seorang ahli, mereka lalu mengembalikan samurai itu pada si bungsu. Di luar sana ada sebuah restoran. Kami ingin mengundang Anda untuk minum dan merayakan perkenalan ini, yang berbaju kaos oblong merah berkata. Mari kita minum, Anda tidak keberatan bukan? Yang bercelanan jin menguatkan ajakan temannya. Terima kasih atas undangan Anda. Saya tak suka minuman keras. Restoran itu tak hanya menjual minuman keras. Di sana juga dijual teh atau susu es. Ayolah. Akhirnya si bungsu tak dapat mengelak ajakan kedua bekas serdadu itu. Dia ikuti kedua orang itu. Pelayan yang tadi kena tendang pantatnya dan diancam untuk tak menelpon polisi menjadi ketakutan melihat kedua orang Australia itu muncul. Dan rasa takutnya segera berubah jadi rasa heran tak kala melihat di antara kedua orang itu ada si bungsu. Dan ketiga orang itu berjalan dengan wajah berseri. Pelayan itu menganga mulutnya. Ketiga orang tersebut melangkah keluar. Menyeberangi jalan raya. Dua buah taksi lewat. Mereka berhenti membiarkan taksi itu lalu dengan kencang. Restoran itu terletak di dermaga, yaitu di tempat di mana si bungsu dan Nurdin minum-minum dahulu. Jalan itu kosong kini. Ada sebuah taksi, tapi masih agak jauh dan jalannya perlahan. Mereka lalu menyeberang. Mereka tetap beriringan, yang pakai kaos oblong merah di kanan, yang pakai jeans, yaitu yang agak muda di kiri dan si bungsu di tengah. Ketika mereka berada persis di tengah jalan, sedan merah yang tadi berjalan perlahan tiba-tiba menekan gas. Sedan itu seperti disentakkan meluncur maju. Ketiga orang itu kaget. Mereka tengah berada di tengah jalan. Dengan cepat mereka berlari ke seberang sana. Namun sedan itu seperti sengaja dihadapkan pada mereka. Jaraknya sudah demikian dekat, dan saat itulah bekas tentara yang memakai jeans menolakkan tubuh si bungsu. Dalam keadaan berlari demikian, tentu saja si bungsu kehilangan keseimbangan. Tanpa dapat ditahan, dia jatuh bergulingan ke pinggir parit. Dan begitu dia jatuh, serentetan tembakan terdengar. Dan sedan itu meninggalkan asap putih di tentang mereka. Si bungsu kaget ketika dia dengar keluhan. Demikian juga orang Australia yang memakai kaos oblong itu. Mereka menoleh, dan dengan terkejut mereka melihat betapa si celana jeans itu tertelungkup mandi darah. Yang memakai kaos oblong, yang nampaknya berusia sedikit lebih tua segera memburu. Dia memangku tubuh temannya itu dan membawanya ke pinggir jalan. Orang-orang segera berkerumun. Robert,
Yang pakai oblong itu mengguncang tubuh temannya itu. Lelaki bercelana jeans itu perlahan membuka matanya. Perlahan darah mengalir dari sela bibirnya. Si kaos oblong menoleh pada orang yang berkerumun. Saya bekas kapten tentara Inggris. Tolong teleponkan rumah sakit militer untuk mengirimkan mobil dan dokter kemari. Seorang yang tegak menonton segera berlari ke toko di pinggir dermaga. Kapten, yang tertembak itu berkata perlahan. Robert, ingat ketika kita memasuki Bombay. Ketika kita menghadapi tentara Gurkha yang memberontak. Ingat, si celana jeans bertanya. Bibirnya tersenyum tipis. Nampaknya ada kisah nostalgia dalam pertanyaan. Itu. Saya ingat Robert. Saya ingat, engkau terjebak di jalan raya. Dikepung oleh 6 Gurkha. Tapi engkau berhasil membunuh mereka semua. 3 orang engkau sudahi dengan pisau komandomu. 3 orang lagi dengan pistol Lucer. Engkau harusnya sudah berpangkat kapten sepertiku. Tidak letnan seperti sekarang. Yang muda yang bercelana jeans itu tersenyum. Mana anak muda tangguh itu? Tanyanya. Si bungsu tahu, dialah yang ditanyakan bekas tentara itu. Saya di sini, terima kasih Tuan menyelamatkan nyawa saya. Nampaknya ada orang yang menginginkan nyawamu di kota ini, samurai. Si bungsu tak menjawab. Dia ingat betapa tadi dia ditolakkan dengan kuat oleh bekas tentara ini. Ketika dia menduga orang ini akan mencelakakannya. Ketika deru mobil itu melaju, saya sempat memandang sekilas. Saya lihat ada moncong bedil, sebagai bekas tentara yang telah kenyang dalam pertempuran. Saya tahu, bedil itu diarahkan padamu, makanya engkau saya dorong hingga jatuh. Terima kasih. Saya berhutang nyawa pada Tuan, saya takkan melupakan budi Tuan. Bekas tentara itu tersenyum. Kemudian menatap temannya. Letnan itu muntah darah. Dari kejauhan terdengar sirene. Polisi militer yang ditelepon segera datang bersama ambulans. Dokter datang. Robert, si kaos oblong yang berpangkat kapten itu berkata. Namun si celana jeans telah terkulai. Tubuhnya dingin. Matanya layu. Meninggal. Ketika orang berkuat, ketika polisi militer turun, ketika tandu diletakkan, ketika petugas rumah sakit militer itu akan mengambil mayat si letnan, bekas kapten yang masih memangkunya itu masih terduduk menatap bekas letnan itu dengan diam. Tak percaya dia akan yang telah terjadi. Seorang polisi militer berpangkat letnan mendekat dan memberi hormat pada bekas kapten itu ketika mayat telah diambil dan dimasukkan ke ambulans. Apakah kami dapat tahu apa penyebab pembunuhan ini? Tanya letnan polisi militer itu. Perang, desis bekas kapten berkaos oblong itu. Perang, polisi militer itu mengerutkan kening. Tak fahami dia apa yang dimaksud. Ya, perang. Akan ada perang di kota ini antara bekas baret hijau dengan bajingan yang telah membunuh Robert, suara kapten itu mendesis perlahan. Kemudian dia bangkit, menoleh pada si bungsu yang tegak di sisinya dengan diam. Maafkan, saya terpaksa tak jadi mengundang Anda untuk minum. Si bungsu yang perasaannya tak menentu, tegak mematung. Menatap pada mayat Robert yang telah menyelamatkan nyawanya. Orang-orang Australia bekas serdadu Perang Dunia Kedua itu, benar-benar membuktikan ucapannya tentang nilai sportivitas. Jangan khawatir anak muda, kami takkan berlaku curang. Yang suka berbuat curang biasanya adalah kalian. Orang-orang Melayu. Kami menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, ucapan Robert ketika menantang dia di kamar tadi masih terngiang di telinganya. Sementara itu di ambulans, pihak perawat dan dokter mencatat segala sesuatu. Kapten, ini barang-barang miliknya. Dokter tentara itu menyerahkan rantai dan plat nama yang terbuat dari perak, yang senantiasa tergantung di lehernya. Rantai dan plat nama begitu dimiliki oleh setiap prajurit yang terjun ke kancah peperangan. Bekas kapten itu menerima barang-barang tersebut. Dompet, uang dan sapu tangan. Polisi militer sibuk pula mencatat keterangan-keterangan para saksi. Kemudian mereka menuju rumah sakit. Ketika segala urusan di rumah sakit selesai, mereka menuju ke markas tentara.
Di kota itu masih ada suatu badan perwakilan tentara sekutu, yaitu badan yang mengurusi segala sesuatu kepentingan bekas tentara sekutu di Asia Tenggara ini. Dan kapten itu nampaknya selain cukup dikenal, juga disegani di sana. Hal itu jelas terlihat oleh si bungsu pada sikap para tentara yang menerima mereka. Kapten itu memang seorang komandan kompi dari pasukan baret hijau Inggris yang terkenal itu. Jenazah Robert bisa dikuburkan setiap saat Tuan kehendaki, seorang mayor yang mengurus kejadian itu berkata. Dia takkan dikubur di sini, Mayor. Saya minta kalian menerbangkan mayatnya ke Australia. Di sana ada anak dan istrinya. Di sana jenazahnya harus dimakamkan. Kami akan melaksanakan permintaan Tuan. Ini ada telegram dari induk pasukan Tuan di Inggris. Menyampaikan duka cita yang dalam atas meninggalnya Letnan Robert. Mayor itu memberikan telegram tersebut. Kapten tersebut menerimanya, tapi tak membacanya. Telegram itu dia simpan dalam kantongnya. Kapan Tuan kehendaki kami menerbangkan jenazah Robert ke Australia? Saya akan beritahu dalam waktu dekat, sambil berkata begitu kapten tersebut berdiri. Dia memberi isyarat pada si bungsu untuk ikut. Mereka menuju sebuah restoran di jantung kota Singapura. Saya sangat menyesal atas kematian Robert, Kapten, kalau saya tidak ikut dengan Anda. Saya rasa dia masih hidup, si bungsu berkata ketika mereka duduk dan memesan minuman. Jangan menyesali diri bungsu. Kita percaya pada takdir Tuhan bukan? Nah, memang takdirnya sudah harus mati di kota ini. Hanya saja, saya akan membuat perhitungan dengan orang yang membunuhnya. Saya akan mencari jejaknya, dan saya akan menentukan mereka. Dan saya akan membunuh mereka. Saya yakin. Mereka berada dalam satu komplot. Dan jika perlu, saya akan berperang dengan mereka. Saya masih punya pasukan di kota ini. Bekas pasukan baret hijau yang telah mengundurkan diri seusai Perang Dunia yang laknat itu. Ini bukan peperangan Anda, Kapten. Ini peperangan saya. Mereka sebenarnya menghendaki nyawa saya. Mereka adalah anggota sebuah sindikat perdagangan wanita. Dan si bungsu menceritakan segala kejadian yang dia alami sehubungan dengan sindikat itu. Mulai dari dia bertemu dengan Nurdin sampai pada detik terakhir mereka ditembak di jalan yang menyebabkan kematian Robert. Dan Overste Nurdin ditembak persis di tempat Robert kena tembak. Dia ditembak juga dari sebuah taksi yang dilarikan dengan kencang, si bungsu mengakhiri ceritanya. Bekas kapten berbaju kaos oblong itu meneguk whiskinya. Kemudian menatap pada si bungsu. Kini persoalan ini bukan hanya persoalan dirimu bungsu, juga jadi persoalan saya. Selain disebabkan orang itu telah membunuh Robert, kita telah mengikat persahabatan. Kami memang orang kasar. Umumnya bekas tentara yang keluar dari kencah Perang Dunia seperti kami memang berperangai kasar. Tapi kami adalah orang-orang yang memuliakan persahabatan. Kalau saja Robert masih hidup, kita bertiga akan bersama-sama menyikat sindikat itu. Jangan khawatir bungsu, saya masih punya pasukan. Saya akan sebar mereka untuk mencari di mana markas sindikat itu. Selain membalas perlakuan mereka pada dirimu dan pada temanmu yang bernama Nurdin itu, sindikat perdagangan wanita itu memang harus dibinasakan. Kita akan bahu-membahu. Nah, habiskan minumanmu. Kita akan segera mulai. Si bungsu tercengang dan merasa haru yang amat dalam mendengar ucapan kapten itu. Banyak hal-hal yang tak dia duga yang pernah dia temui dalam hidupnya. Antara lain, dia tak pernah menduga bahwa Michiko, gadis yang ditolongnya di Asakusa dan yang sekereta dengannya menuju Kyoto itu, dan yang dia cintai itu, adalah anak Saburo Matsuyama. Anak musuh besarnya. Dan kini, orang yang akan membunuhnya karena persoalan Mei-Mei di Hotel Samko itu. Bekas serdadu Perang Dunia Kedua, tiba-tiba saja beralih menjadi sahabat yang bersedia mati untuk membantunya. Terima kasih, Kapten, katanya perlahan. Mereka segera saja menyelesaikan minum di sana. Kemudian kapten itu menuju telepon. Kelihatan dia bicara dengan seseorang.
lalu menuju kembali pada si bungsu. Apakah dokumen sindikat itu ada padamu? Ada. Di hotel. Mari kita lihat. Dengan sebuah taksi mereka menuju hotel di depan pelabuhan di mana mereka hampir bertarung dengan pisau kemarin. Si bungsu memperlihatkan dokumen itu. Bekas kapten itu mempelajari sejenak. Dokumen itu mempunyai sebuah peta darurat. Sebagai seorang bekas perwira dari pasukan komando, tak begitu sulit bagi kapten itu untuk membaca peta rahasia itu. Dia kemudian bicara lagi pada seseorang lewat telepon di hotel itu. Nah, sahabat, tinggallah dahulu. Anda istirahatlah. Malam ini kita akan bergerak. Anda akan saya jemput sekitar jam 8 nanti malam. Mereka bersalaman. Kemudian bekas perwira baret hijau itu berlalu. Si bungsu seperti bermimpi saja. Alangkah banyaknya pengalaman yang dia timba dari kehidupan yang 2 hari ini. Dia tengah duduk termenung di kamarnya ketika pintu kamar diketuk. Ketika pintu dia buka, seorang lelaki barat, mungkin dari Amerika masuk dengan sebuah tas. Saya Donald McDonald dari pasukan Green Berets. Saya disuruh Kapten Fabian untuk menentui Anda di sini. Orang yang baru entasuk itu langsung saja bicara dan menyalami si bungsu. Saya si bungsu. Apa yang bisa saya perbuat? Serdadu yang bernama Donald itu tak bicara. Dia membuka resleting tas kulitnya. Dari dalamnya dia mengeluarkan sepucuk Thompson, sejenis senjata otomatis bermagazin bundar. Anda bisa mempergunakan besi tua ini. Si bungsu menggeleng. Dia memang tak pernah melihat bedil seperti itu. Nah, caranya mudah saja, begini, dan anak buah Kapten Fabian itu memberikan petunjuk selama beberapa saat pada si bungsu tentang penggunaan senjata otomat itu. Lalu setelah dia merasa si bungsu bisa, dia pun berlalu. Senjata itu dia bawa kembali dengan tas kulitnya yang usang. Dan kembali si bungsu tinggal dalam biliknya sendirian. Bersambung ke episode 62.